Selamat sahabat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sahabat ini adalah merupakan satu sukacita bagi kita semua, Jemaat Glory bersama dengan Jemaat Inland Empire boleh hadir bersama-sama di tempat perbaktian yang indah ini untuk memuji nama Tuhan. Pertama-tama kami dari Inland Empire mengucapkan terima kasih atas kesediaan Jemaat Glory yang sudah merespon kami punya rencana. Rencana ini, saudara-saudaraku, pada waktu kami sampaikan, maka saya melihat ada satu sambutan yang sangat hangat, dan sambutan yang hangat itu sepertinya tidak lama terlalu menyesuaikan diri, langsung klop. Saya angkat telepon saya dengan Bapak Roli yang sudah disebutkan tadi. Saya berbicara satu kali, dan selanjutnya semuanya gampang diatur. Sehingga pada hari Sabat ini, dengan berkat Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat yang indah ini untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, terus terang saya harus berkata jujur bahwa baru kali inilah saya hadir di tengah-tengah Jemaat Glory, dan gereja ini baru saya tahu hari Rabu yang lalu ketika anak saya Reinhard mengajak kami untuk mencari tempat ini. Saya pikir Glory ini tempatnya jauh, ternyata dekat dengan rumah Pendeta Manulang, dekat dengan rumah saudara Eben Sihite, anggota jemaat kami. Ini memberikan satu kekuatan bagi saya. Rupanya Glory sama Inland Empire sangat sangat dekat satu dengan yang lain, Dan saya terus terang, saudara-saudaraku, senang berada di antara saudara-saudara umat-umat Tuhan di Glory, oleh karena kita dipersatukan di dalam firman Tuhan, di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya ada banyak bergaul dengan orang Manado. Tahun 92 yang lalu saya berkesempatan untuk pergi bersekolah ke Unclub. Begitu pesawat kami ingin landas di airport, saya sangat tertarik melihat sebuah tulisan di atas airport. Tulisan itu mengatakan Sito Timo Tumoto. Koreksi saya, saudara-saudara, kalau saya salah, yang artinya orang yang hidup menghidupkan orang lain. Falsafah orang Manado ini saya melihat di dalam kehidupan sehari-hari di antara orang-orang Manado. Apalagi bila mana orang-orang Manado pergi merantau ke Jakarta, semua orang Manado ketemu dengan orang Manado, saling baku sapa. Dan seperti yang dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Utara, torang semua bersaudara. Sahabat ini, saudara-saudaraku, kita semua bersaudara. Bersaudara di dalam kasih Tuhan yang telah mempersatukan kita. Sahabat ini juga tidaklah salah saya ambil sedikit waktu untuk menyatakan kegembiraan hati saya melihat seorang tua yang datang dari Indonesia, tepatnya dari daerah
di mana kami berasal sebelum datang di Amerika ini. Saya senang dengan Bapak Prasetyo ya hadir bersama-sama dengan kita. Mungkin kami undang untuk berdiri. Ya, Bapak ini sudah cukup umurnya, tetapi senang berpetualang. Bapak ini bagi Pendeta Manulang bersama dengan keluarga, dan saya juga bersama dengan keluarga kenal Bapak ini. Bapak ini adalah seorang yang setia, tokoh gereja kita di Semarang, dan Bapak ini juga memberikan banyak waktunya untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Kita senang anak-anaknya diberkati. Kedatangannya di Amerika ini adalah dalam rangka untuk berkunjung ya ke rumah anaknya, kalau saya tidak salah di Colorado. Mungkin besok dia akan meninggalkan kita. Dari sana dia akan kembali ke Indonesia bulan Januari yang akan datang. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita memulai mempelajari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di surga, Sabat yang indah ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberkati kami, Jemaat Glory dan Inland Empire, boleh hadir di rumah Tuhan ini untuk bersekutu memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan menyadari bahwa di dalam pertumbuhan Gereja Masih Advent hari ke-7 di atas dunia ini, kita memiliki satu sejarah bagaimana kita berkumpul menjadi satu umat di dalam dunia ini. Dalam perkembangan Gereja Masih Advent hari ke-7 di tahun 1830 sampai 1861, apabila saudara pergi melihat sejarah kita dahulu, maka kita melihat bagaimana tonggak kebenaran itu didirikan, dan Tuhan ada bersama-sama dengan gereja ini. Gereja ini berkembang dari satu waktu ke waktu, dan sampai sekarang saudara bisa dapat mendengar perkembangan Gereja Masih Advent hari ke-7 berkembang dengan pesat. Dan ini menjadi satu pertanda kepada kita bahwa Tuhan mempersatukan kita sebagai umat-umatnya di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Nah, saudaraku, pimpinan tangan Tuhan yang penuh kuasa itu selalu berada kepada umat-umatnya yang setia. Saudara bisa melihat dan membuka catatan sejarah Gereja Masih Advent hari ke-7. Banyak tantangan yang dihadapi, tetapi tantangan itu dapat dilalui oleh karena kesetiaan anak-anak Tuhan meletakkan lututnya, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, dan Tuhan pun menolong mereka. Saudara-saudaraku, sering sekali peristiwa-peristiwa terjadi di hadapan kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Peristiwa itu kadang-kadang mengagetkan kita. Tetapi saudara-saudaraku, di sebahagian orang, peristiwa-peristiwa itu merupakan satu perkara yang dianggap remeh. Itu biasa terjadi, mereka katakan. Dan itu sudah berlalu, dan berikutnya kita akan melihat peristiwa yang lain. Mereka tidak waspada dengan semua perkara-perkara itu, sehingga mereka lengah. Nah, saudara-saudaraku, bila mana kita membaca firman Tuhan di dalam Markus 8 ayat 36, tanda-tanda mengenai keadaan dunia ini sebagai tanda yang harus dicermati oleh setiap anak-anak Tuhan. Mereka kadang-kadang lupa, mereka menganggap remeh, sehingga mereka tidak memberikan perhatian mereka yang sungguh-sungguh atasnya. Mereka bekerja keras untuk mendapatkan uang yang banyak. Kalau boleh sebanyak-banyaknya, kalau boleh dunia ini menjadi miliknya. Sering perkara ini menjadi keadaan pikiran kita manusia sebagai anak-anak Tuhan. Kita lupa bahwa bila mana kita melihat tanda-tanda itu terjadi, bahwa tanda-tanda itu ada maksudnya, supaya Anda dan saya boleh berjaga-jaga. Markus 8 ayat yang ke-36, bila mana kita melihat di dalam ayat ini, dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia,
tetapi ia kehilangan nyawanya. Dalam bahasa Inggrisnya, what good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit his soul. Dia ingin memiliki dunia, ya, lalu tidak mendengar dan tidak memperhatikan semua apa yang Tuhan Allah perintahkan, sehingga dia kehilangan. Kehidupan Kristen, saudara-saudaraku, bukanlah satu cerita dongeng yang gampang dilupakan. Hal itu mengartikan agar kita dapat memikirkan tentang satu kehidupan yang Tuhan telah janjikan bagi setiap orang-orang percaya. Bila mana kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, semua kita mengetahui ayat ini, bahwa oleh karena besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menginginkan saudara dan saya tidak ada seorang pun dari antara kita binasa. Dia mau supaya kita semuanya memperoleh hidup yang kekal. Sehingga Allah menghendaki saudara anggota jemaat Glory dan saudara-saudara dari anggota jemaat Inland Empire boleh percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, supaya Anda memperoleh hidup yang kekal. Berikutnya, saudara-saudaraku, firman Tuhan Allah dalam kitab suci. Bila mana kita melihat dalam Matius 5 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dewasa ini, saudara-saudaraku, kita sebagai anggota Gereja Masih Advent hari ke-7 banyak menghadapi perkara-perkara yang sering menghimpit kita sebagai anak-anak Tuhan. Peristiwa demi peristiwa yang menghimpit keadaan kita bermaksud dan bertujuan untuk melihat bagaimana keaslian dan keutuhan iman saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan. Dalam Markus 10 ayat yang ke-30, kesukaran demi kesukaran itu akan terjadi di sekeliling kita. Bahkan 100 kali lipat akan mengalami penganiayaan. Kita akan mengalami kesulitan. Dan dikatakan Tuhan memberikan satu janji dalam Markus 10 ayat 30. Bila mana umat-umat Tuhan Allah itu setia kepada Tuhan menurut Dia, maka Dia akan memberikan hidup yang kekal sebagai satu upah yang diberikan dan dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, dewasa ini kita melihat bagaimana tanda-tanda itu dinyatakan kepada kita. Alkitab menceritakan kepada kita sebagai anggota Gereja Masih Advent hari ke-7 dalam Matius pasal 24. Saudara boleh baca dalam satu pasal itu, bagaimana Tuhan Allah mengamarkan setiap umat-umat Kristen untuk melihat, untuk jeli melihat perkara-perkara yang akan terjadi sebagai tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Satu kali bila mana Yesus bersama-sama dengan muridnya duduk bersama-sama, murid-murid itu bertanya kepada Yesus sebagai guru mereka, "Guru, bila mana engkau datang satu kali kelak ke dalam dunia ini, apakah yang menjadi tanda kedatanganmu?" Dalam ayat itu, saudara-saudaraku, dinyatakan kepada kita di dalam Matius pasal 24 bahwa Yesus memberikan tanda bahwa bila mana Yesus akan datang, dikatakan kepada kita bahwa akan terjadi, ya, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi, akan terjadi kelaparan. Nah, saudaraku, sering ayat ini kita lupakan begitu saja. Kita melihat kenyataannya, mungkin kita kaget sebentar, setelah itu kita gampang lupa.
dan kita lupa terhadap satu perkara, untuk mempersiapkan diri kita bagi kedatangannya. Di dalam Matius 24 ayat 29 Tuhan mengatakan akan ada tanda di langit, ya, di mana bintang berguguran dan matahari menjadi gelap. 2 Timotius 3 1-5, saudara boleh baca dalam kitab suci. Tanda-tanda yang bisa kita lihat dalam kehidupan sosial umat-umat manusia. Orang akan lebih cinta kepada uang daripada Allah. Orang lebih cinta akan uang daripada saudara sendiri, sahabat sendiri. Dan dikatakan yang lebih parah, pada akhir zaman, umat-umat manusia tidak mengindahkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah tanda-tanda mengenai kedatangan Yesus Kristus. Daniel 12 ayat 4, Tuhan berfirman bahwa sebagai satu tanda kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, ialah dengan bertambahnya pengetahuan. Saudara lihat sekarang ini pengetahuan bertambah begitu pesat, ya. Kadang kita bingung, muncul satu cellphone yang baru dengan semua kecanggihannya, belum 1 bulan muncul yang lebih baru. Muncul iPod yang pertama, ya, iPad dan yang lain-lainnya, bahkan terus ini berkembang dan berkembang. Dan saudaraku, apa yang terjadi dengan umat-umat Tuhan? Sering dengan bertambahnya pengetahuan manusia ini kita lupa kepada satu perkataan Yesus Kristus. Engkau harus mempersiapkan dirimu bagi kedatanganku. Kita terlalu asik menggunakan semua barang-barang canggih ini. Anak-anak kita terlalu asik menggunakan ini di rumah, bahkan terlalu asik membawanya di gereja, dengan satu alasan, bila mana ditegur, oh di dalam ini ada Alkitab, ada lagu Sion. Betul saudara-saudaraku. Tetapi sering sekali anak-anak kita, bahkan saudara dan saya, menggunakan kecanggihan teknologi ini, dan kita ternina bobo. Dan setan, saudara-saudaraku, membawa kita di dalam keadaan yang sejuk, gembira dengan penemuan ini, dan lupa terhadap satu perkara, bahwa kedatangan Yesus sudah dekat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bila mana kita melihat tanda demi tanda itu terjadi, maka hati dan pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan harus tertuju kepada Tuhan Allah yang menjanjikan bahwa tidak lama lagi Ia datang. Saya tidak tahu berapa dari antara saudara dan saya yang suka membuka, ya, berita melalui komputer, melalui televisi dan lain-lain sebagainya. Saya senang melihat beberapa anggota jemaat bila mana saya buka Advent Milis, ya, di sana banyak berita-berita yang indah. Beberapa hari yang lalu saya sangat dikagetkan, mungkin saya ketinggalan kereta di dalam melihat berita ini, bahwa sebagai tanda kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dikatakan, keadaan ekonomi global sekarang ini akan merosot dan semakin merosot. Saudara-saudara yang berada di Amerika ini merasakan bagaimana keadaan masalah ekonomi yang merosot. Begitu kami datang, anggota-anggota gereja Inland Empire katakan, oh Pak Pendeta, anak Pak Pendeta nanti kalau sekolah harus diantar sendiri. Kenapa? Kan di sini ada bus, saya katakan. Oh, oleh karena keuangan dunia, bus sekarang lagi tidak dioperasikan. Hanya orang-orang tertentu dengan membayar uang, maka itu bisa dilayani. Saudaraku, dampaknya kita bisa dapat melihat di sekeliling kita. Saya asik membaca berita ini, saya tidak terlalu paham di dalam soal ekonomi, tetapi di dalam satu tulisan mengatakan, mengapa keadaan ekonomi dunia sekarang anjlok? Itu bermula dari tsunami yang terjadi di Jepang. 20.000 orang meninggal dunia. Rumah mereka hancur. Tidak ada orang menyangka bahwa Jepang, negara maju itu akan kolaps. Saudaraku, apa yang terjadi kaitannya dengan Amerika? Orang Jepang menarik uangnya dari Amerika
dengan alasan untuk memperbaiki negerinya. Akibat pengaruh ini, negara Cina juga mengatakan, kami akan tarik uang kami, dan mereka sekarang membangun kekuatan di negeri mereka. Dan sekarang saudara-saudaraku, dunia memberikan perhatian kepada Cina. Sekarang ini Cina merupakan satu negara yang dilihat kekuatan ekonominya sangat menonjol. Di mana Amerika? Amerika berada di bawah rentetan yang berikutnya. Saudara-saudaraku, ini sebagai satu tanda yang dinyatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Dunia berusaha menyatukan keadaan ekonomi dunia ini supaya aman. Tetapi saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat? Kita tahu pakar-pakar ekonomi dengan adanya kumpulan berapa? G15, berapa? G10 dan lain sebagainya. Mereka bertemu, berunding untuk membahas tentang keuangan dunia ini. Saudaraku, tulisan Roh Nubuat mengatakan, begitu mereka sering bertemu dan membahas keadaan keuangan dunia ini supaya mereka bisa aman, tetapi keputusan yang terakhirnya mereka gagal. Mereka tidak bisa dapat mempersatukan dunia ini di dalam soal keuangan. Saudara-saudaraku, ini adalah tanda-tanda daripada kedatangan Yesus yang kedua kali. Bila mana perkara ini terjadi kepada kita, di lingkungan kita, firman Tuhan Allah mengajak kita supaya kita boleh melihat semua perkara ini untuk dapat tetap setia kepada Tuhan. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali dewasa ini yang bisa kita lihat, saudara-saudara yang sering membuka berita, adalah mengenai kegenapan nubuatan, ya, tanda binatang, yaitu mengenai hari Sabat. Saudara bisa lihat di YouTube, ya. Saya berterima kasih secara pribadi kepada saudara Ruben, dokter kita yang ada di Indonesia. Dia aktif memberikan pekabaran melalui milis ini. Di sana dinyatakan kepada kita bahwa Paus Benedict telah mengadakan kunjungan, ya, ke Amerika, ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Saudara-saudaraku, pertemuan mereka itu adalah untuk membangun satu hubungan, di mana hubungan itu diprakarsai oleh kepausan, yaitu dengan membangun a new world order. Dan ini adalah merupakan sebahagian tanda daripada binatang yang akan kita lihat kegenapannya di dalam hidup kita di Amerika ini dan di dunia. Saudara-saudaraku, bila mana a new world order ini secara pribadi saya dengar 10 tahun yang lalu ketika kami di Semarang bersama dengan Bapak Prasetyo. Ada seorang anggota gereja kita, Bapak DT Nugroho, yang menulis, saya rasa buku itu sampai di Amerika ini, New Order. Itu mereka telah rencanakan sedemikian rupa agar dunia ini bisa mereka kuasai, dan khususnya mereka datang dalam soal bidang keuangan. Saudara-saudaraku, kita tahu Roma, ya, Vatikan merupakan satu negara yang kecil, tetapi mereka mempunyai kekuatan yang besar dalam perekonomian. Mereka akan membangun a new world order. Dan saudara-saudaraku, Paus Benedict telah mengadakan kunjungan kepada Presiden Barack Obama. Mereka mulai berjabatan tangan. Mereka mulai memberikan satu persetujuan untuk melakukan pelaksanaan hari Minggu. Saudara-saudaraku, bila mana perkara ini saya melihat, ini memberikan satu petunjuk kepada kita bahwa waktunya tidak lama lagi. Tanda binatang itu akan dipaksakan kepada setiap manusia, kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita akan diminta satu ketegasan kita, apakah kita mengikut Dia, mengikut Tuhan, atau mengikut manusia dengan semua strategi mereka di muka bumi ini.
Saudara-saudaraku, saya berterima kasih kepada seorang anggota dari Jemaat Glory yang tadi mempersembahkan lagu yang sudah jarang kita dengar di rumah kita. Ya, hari Sabat apa? Hari Sabat, Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan. Saudara bisa teruskan? Itulah jadi tanda sampai selama-lamanya. Saudaraku, Sabat merupakan satu tanda sampai selama-lamanya. Waktu bait pertama dinyanyikan, saya berada di belakang bercanda dengan beberapa anggota Jemaat Glory. Lalu saya mendengar bait yang kedua. Saudara bisa bantu saya? Jangan cari dunia dan kesenangannya. Berikutnya, janganlah cari dunia dan kesenangannya, lebih besar kesenangan dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, masalah Sabat ini akan dihadapkan kepada saudara dan saya. Tanda binatang itu akan datang. Pemaksaan hari Minggu itu akan tiba. Dan saudara-saudaraku, pada waktu kami mau datang ke Amerika ini tahun yang lalu bulan 8, ada seorang teman pendeta mengatakan, "Oh, selamat pendeta ya. Nanti kalau pemaksaan hari Minggu itu pendeta lah yang pertama ya ditantang." Saya tidak jawab. Tetapi kata hati kecil saya, Tuhan berkati saya supaya saya dapat menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Firman Tuhan di dalam buku Kisah Fatsal 21 ayat yang ke-28. Saya ingin saudara-saudara semua kita yang hadir di sini boleh membaca kita punya Alkitab. Ya. Lukas Fatsal 21 ya. Ya. Saudara-saudara dapat? Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tanda demi tanda kita sudah lihat kegenapannya. Saudaraku, kita jangan lengah. Ya, firman Tuhan Allah katakan dalam ayat yang ke-28, ya, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya. Ayat 29. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah apa? Nah, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang menjadi satu kesimpulan bagi saudara dan saya sebagai umat-umatnya? Sebelum Yesus datang, dikatakan akan terjadi dua kelompok. Kelompok orang yang siap sedia dengan kelompok orang yang tidak siap sedia. Kelompok orang yang siap sedia ini pada waktu Yesus datang nanti, mereka akan menengadah ke langit. Dan mereka akan katakan dengan penuh sukacita, inilah hari yang kami nantikan. Ya, terpujilah nama Tuhan. Mereka menyanyi bergembira dan mereka melihat anak domba itu datang dari surga. Sebab mereka tahu sebentar lagi mereka akan diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan kelompok orang yang tidak siap sedia? Pada waktu Yesus datang dari surga, dalam buku Wahyu diceritakan kepada kita, orang-orang jahat dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan akan perkataan firman Tuhan Allah, mereka lari ketakutan. Mereka pergi ke gunung-gunung batu dan berteriak, timpa kami, sebab kami tidak tahan melihat kemuliaan anak Tuhan Allah itu. Saudara-saudaraku, gunung batu karang tidak menimpa mereka. Firman Tuhan Allah mengatakan,
mereka akan dibinasakan dengan api neraka. Saudara-saudaraku, sudah tentu bila mana Tuhan Allah datang, kita rindu supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Sebagai ayat yang terakhir, saya ingin mengajak saudara-saudara di dalam pelajaran kita pada hari Sabat yang indah ini, yang mengajak kita sebagai umat-umat Tuhan di dalam mempersiapkan diri. Lukas 21 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta jaga-jaga dan bersedia. Saudara-saudara, perlu saudara dan saya tunjukkan di dalam kehidupan kita, sebab kita tidak tahu pasti kapan Yesus datang ke dalam dunia ini. Nyanyian renungan pagi kita, bila mana Dia datang pada pagi hari, bila mana Dia datang pada siang hari, bila mana Dia datang pada malam hari, biarlah hatimu berserah, biarlah hatimu menyiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagi saudara-saudara anggota Jemaat Glory dan Inland Empire yang saya kasihi, pada hari Sabat ini Tuhan Allah memberikan satu undangan kepada kita. Tuhan Allah memberikan satu panggilan kepada kita sebagai umat-umatnya. Walaupun perkara dunia ini sering membawa kita di dalam satu kesulitan, masalah perekonomian, masalah penganiayaan, masalah politik, masalah agama, dan masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, firman Tuhan Allah mengatakan, persiapkanlah hatimu, pandanglah kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah kita. Dia adalah Allah kita yang akan mengumpulkan setiap umat-umat yang percaya bila mana Ia datang ke dalam dunia ini pada kali yang kedua untuk membawa saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan surga. Satu himbauan kepada kita pada hari Sabat yang suci ini, bila mana Yesus datang ke dalam dunia ini, sudahkah Anda bersedia? Inilah yang menjadi satu tantangan, satu panggilan bagi kita untuk mempersiapkan diri di dalam menantikan kedatangannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya bersedia. Bagaimana dengan saudara? Kita berdiri bersama-sama. Lagu Sion nomor 207, Jagalah hai orang saleh. Bangsa-bangsa sombong lenyap, Yesus jadi Raja.
Yesus datang. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, di akhir daripada acara kebaktian kami pada hari Sabat yang suci ini, kami bersyukur oleh karena Tuhan mempersatukan kami di tempat ini untuk mempelajari firman Tuhan mengenai kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Tanda demi tanda telah kami lihat, ya Bapa, di sekeliling kami. Sebagai anak-anak Tuhan, sering kami terbuai dengan semua tanda-tanda itu. Kami menganggap remeh, kami lupa kepada satu amaran yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, karena pekabaran pada hari Sabat ini mengingatkan kami, bila mana semua perkara itu terjadi di dalam hidup kami di dunia ini, Engkau mengajak kami untuk memandang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, mempersiapkan diri bagi kedatangan-Mu. Dan bila mana Yesus datang satu kali kelak dalam dunia ini, kami akan didapati menjadi umat-umat yang setia, umat-umat yang akan mewarisi kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, berkati jemaat Glory yang ada di tempat ini, di dalam semua pergumulan hidup mereka, di dalam usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan di bumi ini. Berkati anggota jemaat Glory, ya Bapa, agar bila mana berkat yang indah yang Tuhan berikan di dalam hidup sehari-harinya, mereka tidak akan lupa kepada Tuhan sebagai Khalik Pencipta yang memberikan semuanya itu dengan mudah. Demikian juga hal yang sama hamba-Mu berdoa kepada jemaat Inland Empire. Berkati kami Bapa sebagai satu jemaat, agar kami boleh tetap setia kepada Tuhan, boleh melihat bagaimana segala keindahan kasih Tuhan, dan itu akan dapat mengikat kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk membangun satu kerajaan, kerajaan persahabatan, membawa mereka untuk dekat kepada Tuhan. Bapa, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan memberkati kami dengan berkat yang limpah. Biarlah kunjungan kami dari jemaat Inland Empire di hari Sabat ini boleh menguatkan iman kami satu dengan yang lain, agar sementara kami menantikan kedatangan-Mu, kami boleh bergandengan tangan, boleh menguatkan satu dengan yang lain, meninggikan nama-Mu, dan berkat yang indah boleh menjadi bahagian kami. Bapa, ampunkan dosa kesalahan kami yang banyak. Doa dan permohonan ini kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin.